Jumpa lagi teman-teman di video Den Bolang. Den Bolang hari ini mau ikut warga di sekitar Kali Tibar atau sungai yang ada di Kecamatan Andipala, Kabupaten Cilacap. Dimana sungai ini sungai air payo. Jadi dari sini ke muara sekitar 4 km. Masih sedikit asin dan sedikit tawar ya. Hari ini mau pasang jebakan kepiting. Targetnya kepiting bako. Untuk umpannya pakai ikan. Nanti menggunakan jebakan ditaruh di pinggir sungai lalu kita tinggal. Nah, seperti apa proses pemasangannya, terus bagaimana, dimana, ikuti terus video Den Bolang sampai akhir. Oke, kita mau lanjut pasang dulu. Mau pasang apa ini namanya mas? Bubu atau pintur atau apa ya? Pintur. Namanya pintur. Untuk targetnya menjebak kepiting bakau. Jadi jebakan pintur ini menggunakan umpan ikan. Nanti dipasang di air lalu ditinggal. Nah, ini mau persiapan pasang bubu kepitingnya. Ini bawa lumayan banyak. Berapa jumlahnya Mas Andi? Ini kita mau pasang 17 perangkap. Sudah disiapkan umpannya, tinggal kita pasang aja di sungai. Kita mau berangkat dulu teman-teman, mau berangkat pasang jebakan kepiting. Ini udah di sungai, naik perahu sama Mas Andi. Proses pemasangan jebakan kepiting, kita masangnya di ini pinggir-pinggir sungai, dekat pohon-pohon yang ada di pinggir sungai. Biasanya banyak kepiting. Cara menangkap kepiting dengan santai, cuma dipasang, tinggal santai, nanti dapat.
Kita mau masang buku lagi teman-teman. Ini di dekat pohon nipah. Tinggal dimasukkan ke air, terus nanti diikat biar ngambilnya gampang. Biar nggak Iya betul. Ini Mas Andi udah profesinya ya, jadi udah lebih ahli. Lanjut pemasangan berikutnya teman-teman. Jadi di sekeliling sungai ini hanya adanya pohon nipah ya teman-teman. Ini masih lumayan banyak lah kepiting bakau. Tinggal kita nanti beruntung atau enggak. Mudah-mudahan ya dapat banyak lah. kita lihat nanti. Mudah banget kok. Kita mau pasang lagi teman-teman. Ini masih banyak sisa bubunya yang belum dipasang. Biasanya untuk lokasi pemasangan di pinggir ini, pinggir sungai ya, di bawah-bawah pohon. Soalnya banyak kepiting tepi-tepian. Kenapa nggak di tengah, Mas Andi? Ya karena kalau kepiting kan kebanyakan nyari makanannya itu kan di tepi-tepi sungai itu. Jadi biasanya kepiting cari Bako-bakoan. makannya di pinggir. Jadi ini kesempatan kita buat menjebak kepitingnya di pinggir lebih banyak daripada di tengah. Juga kebanyakan kalau kepitingnya itu keluarnya pas banyu itu, pas air pasang. Pas pasang naik ya. Ya. Oke, lanjut pemasangan lagi teman-teman. Oke, Kek. Itu juga ada nelayan habis jaring, tulang jaring. Mas Andi biasanya kalau masang jebakan ini berapa buah, berapa biji? Ya kalau itu sih tergantung nasib, tapi biasanya ini kalau mau dilihat hasilnya nanti setelah kita pasang dulu, setelah 1 jam baru bisa diangkat. Oke, kita tunggu sampai nanti ya teman-teman. Jangan kemana-mana, ikuti terus video dan pulang sampai akhir. Jangan lupa di subscribe biar gak ketinggalan informasi terbaru dari Denpolang. Kalau mau kritik dan saran ditunggu di kolom komentarnya. Kenapa Mas Andi suka mencari kepiting bako? Apa karena buat dimasak atau dijual itu? Ya kalau hasilnya memungkinkan untuk dijual, biasanya dijual. Tapi kalau itu sih sekedar hobi sama buat masakan di rumah. Katanya harganya mahal ya Mas? Kalau kepiting biasanya 1 kilonya nyampe 50.000, 60 yang besar. Wow, mantap teman-teman. 1 kilo harganya 60.000. Itu Iya. yang 1 kilonya itu isi 4 kalau enggak 5. Oh, kalau yang kecil berarti beda harga ya? Kalau yang kecil beda harga. Biasanya kalau yang kecil kadang-kadang dirilis kembali. Oh, Sudah besar. ya betul. Kita harus bijaksana teman-teman dalam mencari sesuatu di alam itu, kita jangan serakah ya. Bagus seperti Mas Andi loh. Bisa buat contoh teman-teman yang lain. Kita mau masang di sebelah sana teman-teman. Karena di sana ada pintu air, mudah-mudahan ya banyak kepitingnya di situ.
Cara pemasangannya teman-teman bisa dilihat. Nah itu kan seperti itu. Nah cara bukanya gimana? Lepas saja nih talinya. Nah terus ini pengancingnya. Nah, Dikancing. Jadinya kotak. jadinya kotak. Nanti kepiting lewat sini. Cara kerjanya begitu. Nah ya, nanti makan, nanti kan ininya nutup jadi nggak bisa keluar. Oh, iya. Paling kepiting ini kalau nggak ke atas, ya ke bawah. Oke lanjut. Kita lanjut mencari tempat lagi buat pasang bubu teman-teman. Ini tinggal separuh bubunya. Di samping sungai masih banyak hutan ini, pohon nipah. Biasanya sudah tahu. Kita coba pasang di sini teman-teman, mudah-mudahan nanti ada yang terjebak. Karena di sebelahnya ada pohon-pohon nipah, biasanya kepiting sering mencari makan di situ. Ini kita ikat ya biar nanti mudah pengambilannya. Kalau nggak diikat nanti lupa masangnya di mana. Juga ngambilnya nanti susah kalau nggak diikat. Lanjut lagi. Di sebelah sana ada wisata Gunung Selok, Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Ini ada pohon nipah yang dibuang, ada buah nipah yang dibuang teman-teman. Biasanya buat disadap air niranya. Jadi yang iya, untuk dijadikan gula merah. Jadi pohon nipah ini juga disadap air niranya teman-teman, mirip pohon kelapa, jadinya juga gula merah. Nanti saya juga mau makan buah nipah muda, rasanya hampir mirip dengan kelapa muda. Masih tersisa satu jebakan lagi teman-teman, ini mau habis. Ini terakhir kita mau pasang. Habis itu nanti kita kemana Mas Andi? Kita tunggu aja di tepian atau mau pulang. Butuh waktu berapa jam biasanya sih? Ya kira-kira 1 jaman lah. Oke. 1 jam atau enggak setengah jam. Nanti Sekitar 45 menitan biar hasilnya maksimal. Nanti setelah kita pasang semua, kita mau tinggal dulu. Kira-kira 1 jam nanti kita tengok lagi. Mudah-mudahan dapat banyak kepiting bakonya. Teman-teman, tadi pasang jebakan kepitingnya ini udah 1 jam. Saya sama Mas Andi mau tengok, mungkin sudah ada isinya. Ikuti terus video dan pulang. Saya mau lanjut naik perahu dulu. Nah ini teman-teman, ini udah sampai di spot yang pertama tadi. Ih, putus teman-teman, talinya putus. Nah apa di biasanya Dik? Nah apa? Pedotnya apa biasanya? Ucul? Ini bubu yang pertama putus, nggak tahu kenapa teman-teman. Coba mau kita cari dulu masalahnya kenapa ini. Nah ini teman-teman,
Oh, belum dapat. Kita tinggal lagi aja nanti ke yang lain. Bubu yang ketiga teman-teman. Bubu yang kedua cuma ada isinya enggak? Belum juga teman-teman. Kita lanjut ke bubu berikutnya. Kita tengok bubunya lagi. Menanam perlawanan ya. Iya. Belum ada isinya lagi. Jadi nggak segampang yang kita pikirkan ya teman-teman, cari kepiting bako. Makanya harganya lumayan mahal. Selain rasanya enak juga cara mencarinya ini nggak gampang. Soalnya belum makan udah mau. Ini kita mau tengok lagi yang ini udah ada isinya apa belum? Ternyata belum juga teman-teman. Biasanya nangkane bis uli mas. Ana perlawanan ora? Orang mana ini? Belum dapat teman-teman. Memang belum ada kepitingnya atau kepitingnya udah lumayan langka sih. Kita lanjut ke bubu yang berikutnya. Oke teman-teman, ini kita tengok bubunya. Barangkali sudah ada isinya. Nah gimana? Tadi kita pasangnya udah hampir 1 jam ya. Wah, dapat teman-teman. Ini dapat, ada satu yang masuk nih. Lumayan, nggak besar, nggak termasuk kecil. Ini nggak dirilis ya? Ya nanti kalau hasilnya cuma itu kita rilis saja bareng-bareng. Ini lumayan loh teman-teman. Ya nanti kalau hasilnya maksudnya ada yang kekecilan kita rilis bareng-bareng aja. Oke, kita lanjut lepas. Biar Mas Andi yang lepas, saya nggak bisa. Mudah-mudahan ada isinya. Ada isinya teman-teman, mantap ini. Lumayan besar, mantap. Tuh kepiting bakau. Caranya mudah banget teman-teman. Kita nyarinya nggak repot-repot amat. Cukup jebakannya dipasang, tinggal pergi. Nah, nanti kepitingnya masuk sendiri. Nah ini teman-teman kepiting bakau. Lokasinya ada di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Sungai Air Payau. Nih Kali Tipar atau Sungai Bengawan. Sungai terbesar kedua di Adipala setelah Sungai Serayu. Jadi masih banyak potensi sumber alam baharinya ya teman-teman. Yang penting kita masih bijaksana dalam mengeksploitasi alam. Jangan berlebihan, biar anak cucu kita nanti masih bisa menikmatinya. Ini kepiting bako. Nanti itu kemungkinan yang kecil kita rilis saja, masukin. Oke. Itu kata Mas Andi, untuk yang kecil itu tadi mau dirilis karena secara ukuran belum masuk konsumsi, juga biar enggak kita ketepi dulu mau proses habis pengikatan. Nah proses nanti, nah ini kepiting ini nanti kita ambil ya teman-teman. Nah cara ngambilnya gimana, terus biar aman nggak nyapit gimana, nanti Mas Andi yang melakukannya.
Tengok dulu bubunya teman-teman. Barangkali udah ada sinyal lagi. Dapat dua sekaligus ini teman-teman. Mantap, 2 ekor. Mantap. Ini umpannya sampai mau habis. Kepiting bakau, Sungai Kalitipar. Nih 2 ekor, mantap. Besar-besar loh teman-teman. Ini nanti lanjut Mas Andi yang lepas, saya nggak bisa. Ini dapat kecil teman-teman, kita rilis lagi nih. Kasihan ya kalau kecil-kecil gini diambil. Ini tunggu besar dulu. Juga ini buat dikonsumsi juga belum layak. Ayo kita lepaskan lagi. Oke, selamat jalan. Oke teman-teman, kita mau ke tepian dulu, mau ngikat kepitingnya dulu biar aman, diamankan dulu. Nanti ini bubunya bisa kita pasang lagi kalau kepitingnya udah diikat. Oke, ikuti terus video dan pulang. Nyari daun nipah yang mudah buat mengikat kepiting. Proses pengikatan kepiting bakau menggunakan apa ini namanya Mas Andi? Ini daun pohon nipah yang masih muda. Ini buat ngikat. Kita lenturin dulu supaya enggak Mudah putus. buat ngikatnya. Ini mau ngikat kepiting teman-teman. Nah, itu bubunya udah dibuka. Ini harus hati-hati ya, capitnya bisa berbahaya. Tidak untuk ditiru kalau bukan yang profesional. Kalau Mas Andi udah biasa ini. Nah, caranya seperti itu teman-teman. Kalau saya jujur belum berani ya, karena ini capitnya dengan sakit kalau kena tangan. Nah, kalau mau megang kepiting kita pegang 2 kaki yang ini paling belakang. Ngeri banget teman-teman. Capitnya ngeri. Tuh proses pemasangan talinya diputar. Lumayan sulit ya teman-teman ya, ternyata nggak gampang. Terus yang satu di sini, nah, kita begini. Tarik. Tarik yang satu, masuk di sini. Nah, masuk di sini lagi. Tarik. Dah. Oh iya. Jadi kita tinggal ikat aja. Jadi ini yang sering dilihat teman-teman kalau udah di pasar-pasar udah terikat seperti ini ya. Jadi cara ngikatnya ternyata ya harus sering mengikat. Kalau seperti saya nggak bisa, jujur aja belum bisa. Kalau sudah terikat udah aman. Tapi ini nggak mati ya Mas Andi ya kalau sudah diikat seperti itu ya. Jadi kepitingnya masih tetap hidup dan lebih aman untuk dipegang. Apalagi kalau pembelinya bukan ahlinya kepiting. Kalau udah diikat seperti ini udah aman teman-teman. Nah, ini setelah kepitingnya udah diikat teman-teman, jadinya kayak gini. Ini udah aman, udah nggak nyapit lagi, udah nggak ngikut. Ini yang paling berbahaya kan ininya. Oke. Jadi tangan saya udah aman ya Mas Andi megang ya. Udah. Ini tangan saya megang udah aman teman-teman. Oke, lanjut.
Nah, udah selesai ngikat kepitingnya teman-teman. Nah, untuk membedakan kepiting jantan sama betina gimana Mas Andi? Ya kalau mau bedain kepiting yang jantan atau betina, kita lihat dari sininya. Coba. Ini kan agak lebar, ini kalau sininya agak lebar, ininya itu tandanya betina. Tapi kalau ininya agak kecil kayak gini, ini contohnya kayak gini, ini namanya yang jantan. Juga dari segi ini, kayak sabitnya itu juga beda. Kalau yang jantan itu lebih besar, terus kalau yang betina itu cenderung lebih kecil. Berarti ini betina ya? Iya. Kalau yang ini betina, ini jantannya. Oke, terima kasih Mas Andi. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat teman-teman ya. Kita selesai ngikat kepitingnya, lumayan dapat 3 ekor. Lain waktu bisa nyari lagi, mudah-mudahan dapat lebih banyak lagi. Nah teman-teman, ini tadi juga dapat lagi, ini kecil, kita rilis saja. Ini ukurannya karena segini belum layak konsumsi. Kasihan ya kalau kita ambil, biar besar kita rilis lagi teman-teman. Ayo, terus aduh malah enggak, ini enggak lepas. Nggak mau lepas teman-teman, lumayan nambah durasi, malah nyapit tuh. Parah gelem ya. Ada Mas Andi. Oke, malah nggak mau loh. Ayo, kita mau rilis lagi teman-teman. Nggak mau, ini malah nggak mau pergi, betah ini di kandang. Nah udah. Oke, salam lestari, selamat jalan, mantap mantap teman-teman. Hari ini masang bubuk kepitingnya lumayan, dapat banyak walaupun nggak banyak banget. Ini kepitingnya kita rilis. Oke. Dan pulang hari ini sampai di sini dulu. Tadi kita udah pasang bubuk kepiting, alhamdulillah dapat walaupun nggak banyak banget karena sekarang mungkin waktunya lagi bukan musim yang banyak, jadi hasilnya ya belum memuaskan tapi lumayan lah. Nah ini tadi yang kita dapat yang kecil, kita mau rilis dulu. Ini yang segini kita mau rilis dulu. Oke, biar lestari. Jadi kita harus bijaksana ya teman-teman, nggak besar nggak kecil jangan diambil semua. Kalau yang masih kecil kayak gini, ini juga belum layak konsumsi, lebih baik kita rilis saja biar nanti gede juga kita yang dapat. Oke, terima kasih buat teman-teman pemirsa yang sudah mengikuti video Den Polang. Jangan lupa di subscribe, apabila suka videonya di like, kritik dan saran ditunggu di kolom komentarnya. Oke, terima kasih, lanjut di video Den Polang lain waktu. Dek, emang dek. Ada deh. Kabur. Malah banyak-banyak ketok.